110144. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha tadi. Baiklah, di sini saya akan membahas mulai dari biaya variabel, biaya tetap, pendapatan kotor hingga pendapatan bersih. Nah, yang pertama di sini saya memiliki 30 sampel dan saya akan fokus pada satu sampel pertama. Dengan sampel pertama ini memiliki luas lahan 0,25 hektar dengan total bedengan itu 40 bedengan. Nah, pada tiap tanamannya juga memiliki perbedaan pada bedengan. Pada kangkung ini memiliki 10 bedengan, bayam 9 bedengan, sawi 5 bedengan. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan mengenai biaya variabel. Pada sampel 1 di sini dengan luas lahan 0,25 hektar, pada tanaman bayam membutuhkan sekitar 10 kilo benih. Nah, 1 kilo benihnya itu dihargai dengan 30.000. Jadi untuk mengetahui total keseluruhan benih yang dibutuhkan itu 10 kalikan dengan 30.000 ini. Jadi total yang harus dibayarkan yaitu sekitar 300.000. Itu untuk biaya benih kangkung. Nah, baiklah, selanjutnya sini saya akan membahas mengenai akumulasi biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini bisa menggunakan tenaga kerja dalam keluarga seperti keluarga sendiri maupun dari yang luar keluarga seperti kayak orang lain, teman. Jadi untuk mengetahui total upah yang dibayarkan ke pekerja itu bisa kita cari seperti ini pada contoh pada sampel yang pertama. Pada pengolahan lahan kangkung ini membutuhkan 1 orang pekerja. Pengerjaannya itu membutuhkan 2 hari. Nah, jadi untuk mengetahui HOK-nya ini bisa kita kalikan saja jumlah orang yang dibutuhkan sama hari pengerjaannya. Jadi HOK yang dibutuhkan itu 2 karena 1 dikali 2 kan. Jadi upah yang dibayarkan itu berapa? Nah, dalam satu hari pengerjaan itu membutuhkan upah yang dibayarkan itu 45.000. Nah, itu dalam 1 hari. Jadi apabila dalam 2 hari membutuhkan 90.000 yang harus dibayarkan karena 2 HOK ini dikali dengan upah per hari yaitu 45.000. Jadi untuk 2 hari itu 90.000 yang dibutuhkan untuk membayar pekerja. Nah, kemudian untuk mengetahui apabila ada 2 pekerja yang dari dalam keluarga, ada yang dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Nah, cara mencarinya itu sama seperti yang pertama tadi, yang dari dalam keluarga. Untuk mengetahui total keseluruhan upah yang harus dibayarkan untuk pekerja itu bisa kita jumlah seluruh total upah mulai dari yang pengolahan lahan, kemudian ini penanaman, lalu pemeliharaan, kemudian panen dan pasca panen itu bisa kita total semuanya. Sehingga total semua yang harus dibayarkan itu total upahnya itu 1.098.450. Nah, selanjutnya yaitu mengenai biaya lain-lain yang dibutuhkan. Untuk pastinya pada budidaya usaha tani ini kan membutuhkan kayak solar, misalkan solar, bensin itu listrik ya, itu tuh termasuk biaya lain-lain. Nah, jadi untuk mengetahui keseluruhan biaya lain-lain itu bisa kita total seluruhnya seperti biaya pada kangkung itu berapa. Di sini seperti contohnya menggunakan bensin sebesar 375.000. Nah, jadi totalnya itu yang harus bayarkan 375.000.
Nah, begitu juga pada total biaya bayam yang lain-lain itu membutuhkan sebesar 337.500 yang harus dibayarkan. Kemudian pada sawi juga seperti itu. Total biaya yang dibutuhkan untuk biaya lain-lainnya itu sekitar 187.500 pada sampel yang pertama. Nah, untuk mengetahui total biaya keseluruhan yang harus dibayarkan itu bisa kita jumlahkan saja. Total biaya lain-lain pada kangkung dijumlahkan dengan total biaya lain-lain pada bayam, kemudian dijumlahkan dengan total biaya lain-lain pada sawi, sehingga hasil yang didapat itu sekitar 900.000 untuk biaya lain-lain pada sampel pertama. Nah, untuk sampel yang lainnya juga seperti itu, bisa dijumlahkan keseluruhannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai biaya penyusutan peralatan. Nah, di sini seperti contohnya pada sampel pertama itu membutuhkan peralatan cangkul. Di sini membutuhkan 1 unit cangkul dengan harga per unitnya itu 95.000. Jadi total harga yang harus dibayarkan itu 95.000. Nah, peralatan ini pasti memiliki umur ekonomis atau tahun lama pemakaian. Nah, cangkul ini umur ekonomisnya sekitar 5 tahun. Nah, di sini sebelum mengetahui penyusutannya itu, kita bisa mencari nilai sisanya dahulu dengan cara total harga dikali dengan 20% ketetapannya. Jadi total harganya itu 95.000, kemudian dikali dengan 20%, didapat harga 19.000. Nah, itu nilai sisanya. Kemudian untuk penyusutannya didapat dengan cara total harga ini tadi dikurang dengan nilai sisa atau nilai residu, yaitu total harganya, kemudian dibagi umur ekonomis alatnya. Jadi 95.000 itu untuk total harga, dan nilai sisanya itu residu, nilai sisanya itu 19.000 itu dikurangkan. Jadi 95.000 dikurang 19.000, lalu dibagi dengan 5 tahun pemakaiannya, didapat hasil 15.200. Itu untuk penyusutan cangkul pada sampel pertama. Nah, untuk penyusutan peralatan yang lain itu sama saja caranya. Nah, selanjutnya itu kita mencari total keseluruhan penyusutan dengan cara penyusutan dari cangkul hingga peralatan sprinkle ini kita jumlahkan. Nah, masing-masingnya kita jumlahkan sehingga didapatkan hasil sebesar 483.771.000 sekian. Nah, itu untuk sampel yang pertama. Untuk selanjutnya itu kita membahas pendapatan kotornya atau jumlah produksinya. Nah, di sini pada tanaman kangkung dapat memproduksi sekitar 3.000 ikat pada sampel pertama, dengan harga per ikatnya itu Rp900. Untuk mendapatkan total harganya itu bisa kita kalikan 3.000 ikat ini dikali dengan Rp900. Jadi totalnya didapat itu 2.700.000. Nah, begitu juga untuk tanaman bayam dan sawi. Untuk mengetahui total pendapatan kotornya, bisa kita jumlahkan keseluruhan pendapatan dari total pendapatan dari kangkung, bayam, dan sawi. Nah, sehingga didapat untuk total pendapatan kotornya itu semuanya 6.480.000.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai income atau pendapatan bersih. Nah, income ini didapat dari total revenue-nya ini dikurang dengan total cost. Nah, total revenue-nya di sini sebesar 6.480.000. Nah, kemudian biaya totalnya ini atau total cost-nya ini sebesar 4.031.000 sekian. Nah, biaya total atau total cost ini didapatkan dari hasil penjumlahan antara seluruh biaya variabel ini dijumlah dengan seluruh biaya tetapnya, dan hasilnya yaitu 4.031.000 sekian ini. Nah, jadi untuk mendapatkan pendapatan bersih tinggal dikurangkan saja total revenue dengan total cost-nya atau biaya total, yaitu 6.480.000 dikurang dengan 4.031.000 sekian, dan hasilnya sebesar 2.448.000 sekian. Itulah untuk pendapatan bersih. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.